Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa thumma khususun ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-alim al-fadil Salim bin Samir al-Hudrami radhiyallahu anhu wa yuli darajatihi wa yudu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki pada fasal atau bab tentang rukun-rukun Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Faslun ay hadha faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Arkanul imani, adapun rukun-rukunnya iman. Sittatun, ialah ada 6. Sekarang kita masuk pada bab tentang rukun-rukunnya iman. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama antu'mina billah, yaitu kita beriman atau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya iman itu dalam bahasa Arab itu disebut at-tasdiq, yaitu dengan membenarkan. At-tasdiq bil qalbi, membenarkan dalam hati. Sedangkan dalam syarah kitab ini dijelaskan bahwa fal imanu lughatan mutlaqat tasdiq sawa'un kana bima jaa bihi an-nabi aw bi ghairihi. Arti iman secara bahasa itu adalah kita mutlak membenarkan segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW atau selainnya. Sedangkan iman menurut istilah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ilmun minad dini bid-dururah la mutlaqan. Sedangkan iman itu secara menurut istilah yaitu membenarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, baik itu dengan cara kita mengetahui dengan ilmu ataupun tidak. Jadi ada namanya at-tasdiq bil ilmi, ada at-tasdiq bil taqlid, yaitu kita membenarkan itu bisa dengan dalil. Dalil itu yaitu dengan ilmu pengetahuan. Ada juga itu at-tasdiq bit taqlid, yaitu kita membenarkan itu dengan cara ikut. Mungkin karena orang tua kita itu beriman kepada Allah sebagai umat Islam. Nah, kita sebagai anak itu kita hanya taklid kepada kedua orang tua tanpa mengetahui ilmunya. Untuk itu rukun Islam yang pertama di sini adalah kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta. Jadi Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wa malaikatuhu, dan yang
wa malaikatihi, dan yang kedua itu adalah kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10, tapi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jadi kita selain beriman kepada Allah, kita harus beriman kepada malaikat Allah. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat Allah? Karena malaikat Allah itu merupakan makhluk-makhluk yang membantu perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti di sini Allah tidak bisa melakukan, tapi malaikat ini sebagai pembantu perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya malaikat ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, malaikat Jibril, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat yang memberi rezeki. Jadi ada tugas-tugasnya sendiri. Oleh karena itu, malaikat-malaikat ini merupakan makhluk ciptaan Allah yang patut kita imani, yang patut kita percayai. Karena malaikat itu merupakan makhluk yang tidak punya nafsu. Dan imannya malaikat itu tidak pernah turun. Berbeda halnya dengan manusia. Ketika manusia itu taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka bisa saja manusia itu bisa imannya itu melebihi para malaikat. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika ada seorang manusia yang tidak taat kepada Allah, yang tidak patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka manusia itu bisa jadi imannya itu bahkan berada di bawahnya iblis. Oleh karena itu, malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah derajat keimanannya tidak pernah naik, dan juga derajat keimanannya tidak pernah turun. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga mereka itu tidak punya nafsu. Wa kutubihi, dan yang ketiga yaitu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab Allah itu yang diturunkan kepada para nabi itu ada 4. Itu yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang keempat itu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Wa rasulihi, dan yang keempat, yang kelima yaitu kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu adalah dia makhluk Allah yang mendapatkan wahyu tapi tidak disampaikan kepada umatnya, tidak disampaikan kepada orang lain, khusus untuk pribadinya. Sedangkan rasul itu adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi nabi dan rasul ini yang kita ketahui selama ini yang ada 25 itu merupakan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu pekerjaan yang diemban oleh para nabi-nabi kita yaitu menyampaikan wahyu, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Wa bil yaumil akhir, dan kita beriman percaya
adanya hari akhir. Kita beriman adanya hari akhir. Hari akhir itu yaitu pada yaumul akhir, yaitu pada hari kiamat nanti. Ya, ke hari setelah hari kiamat, yang namanya manusia itu yang pertama sebelum Allah menciptakan manusia itu pertama itu berada di alam arwah. Ketika berada di alam arwah atau alam ruh, setelah berada di alam ruh itu Allah memerintahkan kepada arwah itu untuk masuk di alam rahimnya seorang ibu. Setelah di alam rahim, lalu manusia itu dikeluarkan, diperkenalkan ke alam dunia. Setelah di alam dunia wafat, nanti masuk kepada alam barzah atau kuburan. Nah, setelah alam barzah nanti kita akan menghadapi yaumul akhir, yaitu alam akhirat. Di mana di alam akhirat itu yaitu merupakan hari pembalasan, hari pertanggungjawaban umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang diperbuat di muka bumi. Oleh karena itu, ya patut kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita imani selama ini. Ketika perbuatan kita itu baik, maka insya Allah nanti di yaumil akhir nanti mizan kita, hisab kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sebaliknya, ketika ada seseorang yang amal buruknya lebih banyak, lebih mendominasi, maka pasti kita akan dibersihkan, disucikan di neraka. Dan yakin dan percaya bahwa yang namanya seorang muslim insya Allah pasti akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah berjanji yang namanya seorang muslim itu pasti akan masuk surga, walaupun nanti harus melalui pembersihan, melalui pensucian di neraka. Wabil qadri, dan kita percaya dengan adanya takdir, khairihi, takdir baik, wa syarrihi, dan takdir buruk, minallahi ta'ala, datangnya dari Allah ta'ala. Jadi kita harus percaya dengan adanya takdir, baik itu takdir yang baik atau yang buruk yang datang kepada kita, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah menghendaki kita untuk melakukan perbuatan yang buruk, tapi Allah sudah membekali kita dengan akal pikiran agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini itu liyabluwakum, yaitu sebagai ujian. Kita hidup di dunia ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah membekali kita akal sehat yang bisa membedakan baik dan buruk suatu perkara atau suatu perbuatan. Oleh karena itu, dengan adanya akal yang Allah berikan kepada kita, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika seseorang sudah tahu itu adalah hal yang buruk tapi dia masih melakukannya, berarti yang pertama ada gangguan dalam hatinya tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua ada ketergangguan di dalam akal sehatnya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.